Terus suatu saat itu ada orang datang kepada Kanjeng Nabi. Nabi, saya ingin masuk Islam. Oh ya, seketika disahadatkan oleh Kanjeng Nabi. Tidak berselang lama, bojone nututi. Mas, nek mlebu Islam aku yo melu. Tapi aja dibayang nambah nyincing roke gak. Ketika Nabi Musa iku sawenane jawab buti jenggote Firaun. Terus akhirnya dikon milih apel atau mawa, kan dipilih mawa. Ben Firaun trust. Heeh. Gak sing moro-moro pangeran ngirim Jibril untuk hipnotis Firaun. Kan enggak, yo. Barang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Bakri sudah menjawab. Nggih. Nggih, dan juga ada Mas Najib dan pastinya ono Zaza lah ngene. Iyalah. Wis yo, wis yo. saiki nyebut jeneng Wis yo, ya. wis yo. Wis aja disebut-sebut maneh. Iya, Mari iya. tak sebut pisan. Malam ini kita akan membahas tentang satu materi yang kemarin sempat ditanyakan. Ada kasus ini di daerah dekat sini. Ada pasangan non Muslim menikah. Ya. Tentunya waktu itu kan nggak ada hubungan dengan Islam ya. Yo. Karena non-Muslim. Terus ternyata di perjalanan pernikahannya sudah punya anak nih. Ya, Si pasangan ini sama-sama mualaf. karo. Terus? Allah kan ya. Yang jadi pertanyaan. Heeh. Waktu itu sebelum pertanyaan ada kejadian gini. Dia nanya ke salah satu instansi yang berhubungan dengan pernikahan. Ya. Ini bagaimana pernikahan saya? Ya. Wes ngene lho, dia kan ulang tagana surat ulang. Oke, versi endengi cek Versi halo. enteng. Ternyata itu berlawanan. Karo dipermasalahkan sama pihak atasnya. Oh. Lah kita kan nggak tahu, saya juga nggak tahu ini cara fikih opo sih. Oke. Apakah dua orang pasangan suami istri yang menikahnya sebelum jadi Islam kemudian masuk Islam, apakah perlu nikah lagi? Entah itu kan kasusnya secara hukum negara ya. Iya. Lah apakah ini secara fikih ini bagaimana? Heeh. Terus dengan kejadian tersebut yang sama instansi dinikahkan, Heeh. bagaimana ini? Waktu itu kejadiannya sama instansi akhirnya dicabut buku nikahnya. Nggak jadi dikeluarkan. Oh ngono. Iku. Loh kan aneh. Tak tambahin mana lah. Iya. Iku lek misalnya karo nih. Iya. Nek salah situ lanang tok ta wedok tok. Nah, itu ya apa? Status anak. Juga. Juga. Status anak. Status anak. Cukup ngono tok ae. Dawa wae Mas. Iya. Pol. Kan ini, syutingnya saya episode tok loh ya. Oke. Oke, berbicara mengenai Islam ya. Ya. Islam kan jane kuncine Islam iku ya kuncine swarga. Bener. Ya kan? Mm. Miftahul jannah la La ilaha illallah. ilallah. Terus di hadis lain man qala la ilaha illallah ay wa Muhammadur Rasulullah asomati ma'ahu. Itu. Jadi memang syarat awal seseorang ini dikatakan Islam itu adalah membaca dua kalimat syahadat. Nah, mengenai orang yang baru masuk Islam. Nah, niki enak kisah menarik. Di zamannya Kanjeng Nabi. Nah. Ya, Enak. aku tak cerita ya. Iya. Aku tak cerita ya. Sing ngukumi kan Nabi dhewe lho iki. Iya, Disampaikan Bakri. Siap. Terus suatu saat itu ada orang datang kepada Kanjeng Nabi. Nabi, saya ingin masuk Islam. Oh ya, seketika disahadatkan oleh Kanjeng Nabi. Tidak berselang lama, bojone nututi. Mas, nek mlebu Islam aku yo melu. Tapi aja dibayang nambah nyincing roke gak. Rada alon-alon. Jogging. Cuman ngintik ngono ya. Nah, itu kemudian si perempuannya ini diislamkan juga oleh Kanjeng Nabi. Setelah itu sampean pasangan suami istri. Nggih, ya wis mulang. Nah, ya. Iya. Lah, dari hadis ini
kemudian ulama itu menjabarkan banyak hukum mengenai ketika seseorang ini masuk Islam, bagaimana status pernikahannya. Soalnya kan macamnya wakeh. Ya. Nah, pertama nih, dua-duanya sama-sama masuk Islam. Oke. Nah, berdasarkan hadis tadi, otomatis ketika masuk Islam, maka kalau dalam beberapa redaksi itu istaqorron nikah. Nikahnya itu tetap berlaku. Nah, langsung. Langsung otomatis. Otomatis diakui ya. Ah, Ya. loginnya itu nggak hanya login dalam Islam, login dalam pernikahan juga. Weh. Langsung. Itu ketika memang dua-duanya masuk Islam. Nah, otomatis karena kedua-duanya masuk Islam, secara hukum yang berhubungan dengan perkawinan itu juga katut. Oh, Iya kan? berarti sampai anaknya pun juga katut ya. Mm-mm. Anaknya juga katut, tapi nanti mungkin ada perbedaan itu ketika anaknya gak gelem masuk Islam juga kan, Ya, baru ya. nanti ada perbedaan kan. Lah, itu ketika dua-duanya masuk Islam. Ketika salah satunya, contoh nih, dari si laki-laki Ya. masuk Islam, Heeh. si perempuan ndak mau. Oke. Mas kono-kono Islam kono. Nah, sing perempuan masih kekeh tidak ingin masuk Islam. Ini bagaimana? Ini bagaimana hukumnya? Ini dipilah oleh para ulama. Dipilah begini. Ketika si laki-laki masuk Islam, terus si perempuan ini tidak mau masuk Islam, tapi dia beragama kitabiah. Kitabiah itu ahlu kitab. Ahlu Cara kitab. bahasanya itu ya. Ahlu kitab itu ini dari beberapa hasil masail itu menyatakan yang dimaksud ahlul kitab itu adalah orang-orang yang masih berpegang teguh pada ajaran Taurat yakni Nabi Musa dan Injil Nabi Isa yang masih orisinil. Kholiso. Kholiso. Lah, ketika seperti ini kasusnya, itu nanti maka pernikahannya tetap sah. Berlaku. Tetap Kenapa? sah. Di Quran itu ada kejelasan bahwasanya boleh bagi seorang laki-laki yang muslim untuk menikahi wanita Ahlul kitab. kitabiah, Ya. wanita ahlul kitab tadi yang masih berpegang pada ajaran Nabi Isa dan Nabi Musa yang orisinil. Ngoten nggih. Lah, terus kemudian kalau thank you. Iki mang wonge mau meninggalkan kamera. Iya. Iya. Suka maksudnya saya. Malam Jumat yang mantu. Kate rutinan ore. Rutinan mantu. Iya. Mboten. Lah, kemudian ketika si perempuan ini bukan wanita ahlul kitab bagaimana? Nah, ini kalau menurut para ulama itu nanti pernikahannya otomatis batal. Nah, otomatis terceraikan. Kenapa? Karena agama yang dianut oleh si wanita itu tidak diakui secara Islam. Oke. Ya, contoh wasaniyah. Wasaniyah itu penyembah berhala. Oke. Nah, Majusi. penyembah api. Ya kan ya nek dari Taurat dan Injil yang masih orisinil kan menyembah Allah. Ya. Ya kan? Lah, sementara yang lain karena tidak ada kesamaan tauhid, berarti nanti pernikahannya tidak bisa lanjut alias secara otomatis itu terceraikan. Tidak sah ya Tidak pernikahan. sah. Lah, iki ketika si laki-laki yang hanya laki-laki yang masuk Islam. Kalau kita ngambil dari sisi perempuan, POV-nya perempuan wedok. Piye nek wedok tok sing lanang gak gelem. Kono-kono dik mlebu Islam. Sing lanang tetap kekeh dengan agamanya. Ini para ulama mufakat bahwasanya kalau yang perempuan saja yang masuk Islam, yang laki-laki nggak mau, ini secara otomatis terceraikan. Karena mungkin di dalilnya tadi hanya laki-laki yang laki-laki boleh menikahi wanita ahlul kitab. Ya. Mungkin karena dalil itu ya. Penafsiran dari Quran itu sendiri kan bagi laki-laki untuk menikahi wanita ahlul kitab. Lah, hukum ini nggak bisa kita gebiah uyah. Oh, berarti pokoknya menikahi ahlul kitab boleh-boleh saja. Ternyata ketika si perempuan ini masuk Islam, laki-lakinya tetap meskipun ahlul kitab, itu nanti ya pernikahannya otomatis batal. Atau malah pernikahan yang satu
muslim, yang satu non muslim. Lagi secara hukum itu belum ada yang memperbolehkan. Ya. Nah, Apa sekarang yo? Sing banyak pertanyaan juga ahli kitab sing Khalisah iku sih apa sih? hmm. Nah, Apakah yang mengakui Taurat kita kan nggak tahu Taurat yang versi orisinal apa sama yang Ya, sekarang ada, Injil yang versi orisinal yang sekarang ada itu apakah ada perbedaan atau enggak kita nggak tahu. Ya. lah nek sak eroku, contoh misal sing penganut ajaran Musa orisinil, Iya. iku contohnya koyok Ribu Bukhaira. Sing Ya. waktu itu dia diomongi orang yang pertama kali iman kepada kenabian Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Ribu Bukhaira toh. Iya, Iya. Rahib Bukhaira. Karena tanda-tanda yang Ero deh. Heeh. di Taurat Balio. jelas. Balio iki ponakanmu calon nabi. Calon nabi. Buat terus no, akeh musuh. Masalah. Dan kalau misalnya pengikut ajaran Isa yang Khalisah, Khalisah. contoh, iki ono Sayyidah Khadijah. Benar. Karena Sayyidah Khadijah tahu. Loh, kok tanda-tanda ini sampai nyuruh Maisarah. Heeh. Maisarah iki lanang ya. Lanang. Tutup Maisarah. Masih ono tamar butohe lanang deh. Ya. Nyuruh Maisarah untuk mengikuti Nabi dan laporan. Akhirnya Sayyidah Khadijah sepakat mau dinikahi Nabi karena itu. Karena itu. Karena Sayyidah Khadijah membaca Injil yang versi ada dalil kenabian Nabi Ya, Muhammad. Iya. nubuat tentang Nabi Muhammad Nubuat. ada. Ya iku sing oleh. Itu yang dianggap orisinil oleh para ulama. Soalnya gini, secara turun temurun kitab yang diturunkan oleh Allah itu di sana pasti menjelaskan bahwasanya ada nabi terakhir sebagai penutup para nabi. Udah ada bocoran Pasti nih ya. ono bocoran. Bahasa nubuat. Bahwasanya nubuah ini akan muncul di akhir zaman. Nah, kata-katanya akhir zaman ya berarti ya memang umatnya Kanjeng Nabi ku Umat akhir Akhir. zaman. karen-karen rotoan. Lah, ada penegasan di situ. Lah, makanya untuk umat-umat terdahulu itu pasti tahu dalam kitab-kitab terdahulu, semisal kayak Taurat, Injil, itu memang ada penjelasan resmi mengenai hal tersebut. Makanya di Rahib Bukhaira itu kan di beberapa kisah kitab sejarah yang menjelaskan sejarah itu Rahib Bukhaira itu sendiri sampai ngajak paman Nabi Abu Thalib pada saat itu ya. Pak Abu, monggo ikut saya. Dituduhno. Ini loh Injil. Ini yang menjelaskan tentang bahwasanya keponakan Anda akan menjadi nabi terakhir. Ini di Taurat bukan sih? di Taurat. Lah, ini bagi beberapa golongan kami itu dihapus. Yang versi nubuatnya dihapus. Iya, versi Yang menjelaskan nubuatnya. nubuatnya Kanjeng Nabi. Lah, makanya di sini ada kata-kata ahli kitab itu yang dimaksud ya yang murni, yang masih Ya, lah orisinal. ya, sing kayak Ribu Bukhaira emang. Dan saudara keluarga dari Sayyidah Khadijah pun sama-sama penganut ajaran Isa yang Khalisah. Itu sebabnya kenapa ketika Nabi curhat nang Sayyidah Khadijah setelah dapat wahyu pertama, kan gak digonan digonang pamane dhewe. Gono pamane dhewe. Waraqah bin Naufal. Waraqah, benar. Digawa, man iki lho. Lah, iku malaikat sing nemoni Musa. Moga-moga aku menangi ketika kamu diusir oleh orang-orang Quraisy oleh orang sekitarmu. sehingga bisa menolong. Kan Iya. karepe ngono, ternyata kan enggak menangi. Padahal iku kan juga koyo Nabi sendiri rada iskal loh. Aku iki lho, kures bos. Heeh. Mosok diusir iki. Masa diusir kan yo gak logis. Nah, ternyata 13 tahun kemudian Pak Usirat mongko diusir. Padahal Nabi yang apa namanya istilahnya kan beliau kalau info kan A1 ya. Ya, Itu masih muskil. Iya. Tapi untuk orang yang meyakini apa namanya iman meyakini menjadi umatnya Nabi Isa waktu itu Dan Nabi yang Musa. Khalisah dan
umatnya Nabi Musa yang kholiso itu seyakin itu loh. Iya. Karena ki pasti. Padahal umatnya dhewe aja meragukan. Wonge dhewe lho meragukan. Iya. Masa sih? Makane. Ternyata kan ya iku lho duduno bahwasanya dawe Allah itu pasti benar kan. Nah, iku. Makanya kembali lagi iku mang bahwasanya kalau pernikahan tadi yang dalam kasus ya kan dua-duanya masuk Islam Pak ya. Iya, Nah, masih Islam. karena dua-duanya masuk Islam itu Ya wis. secara pernikahan itu tetap istakor nikah. Jadi masih legal, dianggap legal dalam Islam. Jadi Oleh banyak apapun juga. hak dan kewajiban suami istri itu ya mengikuti hukum Islam yang baru diikutinya kan. Iya, masalah hak kewajiban. Dan Terus ya. kemudian yang berhubungan dengan pernikahan itu juga ya sudah itu Langsung, masuk kantor, otomatis include. include. Ya, Lah buat sing mang cowok tok atau cewek tok dengan itu tadi kemungkinan besar per hari ini ya ketika hanya cowoknya aja juga langsung terceraikan atau ceweknya saja langsung terceraikan. Untuk Iya. hari ini Untuk banyak hari. yang berpendapat seperti itu. Karena yang kholiso secara tanda-tanda Iya. itu kita susah untuk menemukannya. Iya. Hampir tidak ada. Soalnya lek misalnya kholiso kayak saya Khadijah ya langsung switch toh. Switch. Langsung. Kayak siapa? Kanjeng Nabi diterima di Madinah kan nggak ada unsur apa-apa Gak ada. kecuali unsur bahwasanya orang yang menerima Nabi adalah orang-orang penganut dari ajaran kitab-kitab terdahulu yang masih murni. Kita biar kholiso Iya, kitab Yahuda. Suku Aus, suku Khazraj itu kan Ya. sering gegerannya apa? Iki kok nek ono nabi terakhir sudah diutus. Awak dhewe kudu dhisik. Ya. royokan dhisik-dhisik. Iya, dadi gengsi, Bos, gengsi. Makanya ketika dengar pertama ono selendingan ono Nabi Anyar, langsung budal toh. Heeh. Wong Madinah itu. Sampai akhirnya wis balik wis terus Nabi mengirim sahabat untuk ngajari dulu. Ngajari dulu ke sana. Kono wis ready nggone, prepare beres baru hijrah. Das. Nah, itu ndeduna bahwasanya memang secara apa ya, tauhid. Secara tauhid itu antara Islam dan umat-umat terdahulu yang ahlul kitab kholisoh itu masih sejalan dari sisi tauhid ya. Kalau syariat mungkin ada perbedaan, ada perbedaan. Kok contoh zaman dulu Nabi Musa itu masih ada pelegalan loh, nikah yang wanita ini pengikut Nabi Musa, yang pria ini bukan. Sembarang. Contoh Asia, Ya. istrinya Fir'aun. Iya, Ya. iya. Itu kan dikisahkan dia itu wanita yang apa ya? Candak cekel apa ya? Mu'tasim, apa iktisam itu apa? Berpegang teguh. Teguh, ya. Nah, Canda cekal. canda cekal, berpegang Canda teguh. cekal, cuah. Ya. Sampai angel ngomongnya. Ya, Sayyidah Asia itu malah dikisahkan beliau itu wanita yang sangat taat kepada ajaran Nabi Musa. Cuman menjadi istri daripada Fir'aun yang mana itu musuhnya Nabi Musa. Duh sik dah. Mm-mm. Saya Siyah iku gak. Ibuke. Lah iya, iku maksudnya kan berarti melok ajarane Nabi Ibrahim gak sih? Nabi Musa akhirnya. Akhirnya toh, kan awalnya Awalnya ya. iya dong. Nah, Kan masa demi- cek cilik wis ngajar. Ya dong. Iya. Makanya dia Tapi tetap ketika Nabi Musa, nubuatnya Nabi Musa, ketika Nabi Musa diangkat menjadi nabi, Mm-mm. itu kan akhirnya ibunya juga mengikuti. Iya. Dan si bapaknya atau Fir'aun, bapak angkat. bapak Bapak ya? angkat, ya. Itu nggak mengikuti Gak kan? mengikuti, malah dadi musuhnya kan. Nah, iku bahwasanya di zaman Nabi Musa masih ada pelegalan seperti itu. Dan iku lho menunjuk buat aku gawe kamu yo sing top widik-widik njaluk nang pangeran donga sing ajaib-ajaib. Contoh teko kisah Nabi Musa kan ketika wis dadi rasul pun ajaib loh. Ajaib banget. Jedor, Metu banyu. miyak banyune. Kluntang,
dadi naga. Tapi ketika cilik Heeh. Allah pun ketika Nabi Musa iku sawenane njawab buti jenggote Firaun. Terus akhirnya dikon milih apel atau mawa. Kan dipilih no mawa. Ben Firaun trust. Heeh. Gak sing moro-moro pangeran ngirim Jibril untuk hipnotis Firaun. Kan enggak, yo aturane logikane tetep nggak logika ngono lho. Santai. Tadi ojo keajaiban itu ada, Iya. tapi ojo terlalu berharap. Lah. Kejaban mau bayang nang nang swarga. Kepengin entuk budal dhisik. Iya. Aku tak karyae. Ojo lali nyebut jeneng kena malaikat Ridwan. Contoh juga kedua kisah itu tadi. Ketika ngomong nabi yang utama yaitu nabi kita Nabi Muhammad SAW. Iku kan sak top-tope nabi. Ya. Iku lho sak durunge hijrah, iku jek ngirim uang preparation sih. Normale iku Iya. prepare nggone baru aku budal. Lah. Gak sing yuk gas ngono. Logikanya Mikir, gas. gini, kalau kamu menginginkan sesuatu, ya prepare dhisik. Iya. Siapkan usahamu itu ya lakonono. Iya. Terus ojo siji neh. Heeh. Dari kisah nabi-nabi terdahulu itu siji. Jangan merasa karena kamu merasa suci, kemudian melaknat orang lain. Robot ya. Kabar enggak? Gak pareng ngoten niku. Kelas Nabi ya. Ya. Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad itu kan kenapa sih hijrah ke Madinah? Diusir loh. Lah, Diusir siapa? Keluargane dhewe. diusir ngalih. Kali. Ngerti kekuatannya gurung ngono. Iku nabi. Nabi. Loh, enek mana kisah sing iku unik. Apa? Kanjeng Nabi cuman oke, ngono tok iku wis malik lho umat iku. Oh iya. Pas kisah hijrah nang Thaif, Heeh. Nah, Kanjeng Nabi ketika dilempari batu penuh luka. Lah, kemudian kan malaikat Jibril datang. Nabi Gunung Thaif napa butuh tak blekno nang masyarakat iku. berangkat sama mboten. Jenengan nggih receh Nabi. Gas. Backingane pusat. Tapi kan enggak. Iku Kan enggak. Kanjeng Nabi langsung gak usah. Iya. Lah terus panjenengan nyuwun napa? Nabi cuman ndonga, muga-muga oleh hidayah. Sampeyan anak turune bagian nyebarno Islam. Loh kan. Sing nabi kepanah iku nanti. Dek perang Uhud juga pernah. Oh, iku. nggih. Iku kan nabi sampai nutupi mulute agar darah nabi gak ono sing Nggak ada ketetes. sing ketetes. Iya. Karena iki misalnya netes, kelasnya bumi gak terima masalah. Dijogo. Heeh. Saking sabar ya apa? Kene ono begetut titik. Nabi, kula kan umat nih nggih. Gas. Niko lo Nabi jengkeli. Apaan? Kau Nabi gak waplek, muri keplek, ngono no. deh. Jelas kau waplek keplek no kowe banjero. Ya usaha dhisik. Nek usahane ya sebagai umat lho rek. Wajar ya. Nek ngomong sesuci apa sih? Ya adolah. Senajis apa? Ya najis sih. Mangan itu butuh taharah. Oke, berarti pembahasan tentang mualaf yang bersama-sama masuk Islam. Iya. Ini hukumnya adalah pernikahannya tetap diteruskan Ya. secara hukum Islam. Secara Islam. Tidak perlu diakadkan baru. Mungkin untuk gawe beberapa orang untuk jaga-jaga ada istilah tajdidun nikah. Nah, sing kemarin. Sing kemarin, ya silakan yang buka sudah lagi. kita bahas. Jadi kalau perlu merasa perlu ya boleh, tapi yo Hasilnya enggak usah. hasilnya nggak usah. Terus Sudah sah. untuk suami yang mualaf, istrinya tidak mualaf, secara umum kalau si istrinya ahlul kitab ini masih bisa diteruskan. Tapi kalau udah nggak bukan ahlul kitab, nggak. Dan Otomatis. zaman saiki golek alul kita kali soangnya. Makanya kalau untuk Angel. sekarang umumnya tercerai. Ya. Otomatis. Ya, Begitupun tercerai. juga sebaliknya ya. Iya. Ya. Oke, malam ini cukup dulu. Tambah siji nih. Apa? Nek seumpama sebelum Islam bojone akeh. Ya. Terus masuk Islam nih. Mm-mm. Masa dadi bojone kabeh? Kan ya mentok papa dong. Nah. Iku juga cerita maneh iki. Nah. Iya. Ditambah anak ini. Oke. Oke. Jadi satu saat itu ada seorang sahabat lah itu dia
sebelum sahabat ya, dia kan non muslim, kemudian ingin masuk Islam. Dia dalam kisah punya 9 istri. Bojone kabeh dijak. Oke. Dia ikrar syahadat kepada Kanjeng Nabi, masuk Islam. Terus mari ngono matur Nabi, Wong songo iku bojoku kabeh lho. songo niki bojo kula kabeh lho. Kula nek masuk Islam kan ada batasan maksimal 4. Nah, apa yang harus saya lakukan? Ya jawab Nabi pertama, ya siapa yang kerso masuk Islam, ya itu pernikahannya akan tetap terjaga. Nah, ketika kok semua masuk Islam, yo pilih papat ae. Lah iku nek bojomu sebelumnya mungkin kalau teman sobat ngopi yang sebelumnya bukan Islam, kemudian mualaf, istrinya waktu sebelum Islam itu ada lebih dari 4. Pilihin papat aja. Pilih papat ae. Karena batasan beristri di Islam maksimal 4. Itu 4. Ya. Untuk umatnya yo. Ya. Oke, terima kasih. Malam ini cukup dulu. Saya dan teman-teman saya pamit. Wassalamualaikum Obrolan asik di warung kopi, Aneh. tak pandang pangkat atau profesi. Obrolan asik menginspirasi, tempat yang tepat untuk berbagi.